Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Hermawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Digital dan Kepemilikan Psikologis terhadap Kesiapan pada Perubahan, Peran Mediasi Komitmen Afektif pada Perubahan, yang dibimbing oleh Ibu Dr. Reni Rosari, MBA. Yang melatar belakangi penelitian ini bahwa perkembangan industri sekarang ini sudah mengalami perubahan. Sebelumnya yaitu industri 4.0 yang ditandai dengan teknologi modern seperti artificial intelligence, Internet of Things, cloud computing, robotika, dan big data. Namun, beberapa penelitian telah menemukan bahwa implementasi industri 4.0 ini memiliki dampak negatif seperti dampak pada sumber daya manusia, kemudian dampaknya pada ketahanan organisasi melalui serangan cyber, dan juga biaya sosial dan lingkungan. Nah, industri 5.0 hadir sebagai paradigma baru yang menekankan kolaborasi antara teknologi dan manusia, yang tidak hanya menekankan pada otomatisasi dan digitalisasi, tetapi juga pada teknologi yang berpusat pada manusia, ketahanan, dan keberlanjutan. Paradigma baru ini menjawab problem yang ditimbulkan pada implementasi industri 4.0, yaitu teknologi yang berpusat pada manusia, kemudian ketahanan, dan keberlanjutan. Berdasarkan Talat tahun 2024 bahwa teknologi utama industri 5.0 ini memiliki beberapa teknologi dan kinerja utamanya, seperti Internet of Intelligence itu untuk otomatisasi dan pengendalian kualitas, digital twin untuk perawatan prediktif, inovatif, dan peningkatan pendapatan, dan lain sebagainya. Berbicara tentang perubahan industri dari 4.0 ke 5.0, kesiapan pada perubahan merupakan aspek yang penting untuk dilakukan penelitian secara lebih lanjut, karena kesiapan pada perubahan merupakan sikap yang positif yang dipandang sebagai prasyarat penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan perubahan. Faktor pemimpin juga berperan dalam menyelesaikan inisiatif perubahan. Dalam konteks transformasi digital, pemimpin harus memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan digital yang memadai. Selain faktor organisasial seperti kepemimpinan, faktor individual dalam hal ini adalah kepemilikan psikologis menjadi krusial untuk meningkatkan hasil organisasi termasuk dalam hal perubahan. Di sisi lain, komitmen afektif pada perubahan juga menjadi hal penting dalam mensukseskan perubahan karena berkaitan dengan keterikatan emosional dan identifikasi karyawan dengan organisasinya. Penelitian sebelumnya telah menganalisis berbagai kepemimpinan seperti otentik, kemudian kepemimpinan etis, kepemimpinan pelayanan, kepemimpinan paradoks, dan kepemimpinan transformasional terhadap kesiapan para perubahan. Namun, dalam konteks transformasi digital, kepemimpinan yang memiliki kemampuan dan keterampilan digital sangat diperlukan. Sehingga dalam penelitian ini, kepemimpinan digital menjadi penting.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Matur pada tahun 2023 menganalisis pengaruh dari faktor individual seperti pengalaman perubahan, kepercayaan pada manajemen. Kemudian, Matur dan kawan-kawan merekomendasikan bahwa penelitian selanjutnya agar menganalisis pengaruh faktor psikologis terhadap kesiapan pada perubahan. Penelitian yang dilakukan oleh Sai dan Khayal mengenai dampak pendidikan psikologis sebagai faktor psikologis individual, dampaknya terhadap keterbukaan pada perubahan. Sementara itu, Soseru pada tahun 2019 mengenali sisi gelap dari atau the dark side dari pendidikan psikologis. Dia mengatakan bahwa dampak pendidikan psikologis terhadap kesiapan pada perubahan penting untuk diteliti dalam konteks perubahan organisasi berbagai digital. Mengingat penelitian tentang pendidikan psikologis memasuki era baru, yaitu era adopsi teknologi dan inovasi. Penelitian Matur dan kawan-kawan pada tahun 2023 menganalisis pengaruh faktor organisasional dan individual menyatakan bahwa perlu adanya mediasi untuk menjelaskan hubungan kedua faktor tersebut dengan kesiapan pada perubahan. Sejalan dengan itu, berdasarkan Hayani, baik pimpinan maupun konsultan psikologis perlu mempertimbangkan komitmen aktif pada perubahan dalam menjelaskan dampak tidak langsungnya terhadap kesiapan pada perubahan. Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa hanya komitmen afektif pada perubahan yang memiliki pengaruh positif terhadap kesuksesan perubahan. Komitmen kontinuan dan normatif pada perubahan tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan. Sementara itu, hubungan kepemilikan dan kesiapan pada perubahan merupakan hubungan yang melibatkan beberapa aspek, sehingga lensa teori yang lebih komprehensif itu diperlukan. Teori pertukaran sosial memiliki lensa yang lebih luas dalam memahami pertukaran, karena bukan hanya menjelaskan hubungan timbal balik, tetapi juga melibatkan kekuasaan atau power, status, pimpinan, dan jaringan pertukaran. Selain itu, kepemilikan psikologis merupakan konsep multidimensi, teori yang dapat menjelaskan hubungan kepemilikan psikologis terhadap kesiapan pada perubahan, serta peran mediasi komitmen afektif pada perubahan, penting untuk dipertimbangkan. Untuk itu, teori fokus regulasi digunakan untuk menjelaskan hubungan kepemilikan psikologis dan kesiapan pada perubahan karena mencakup aspek regulasi diri, emosi, dan kognitif. Terdapat 4 pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Kemudian terdapat 4 tujuan dari penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori pertukaran sosial yang dikembangkan oleh Blau pada tahun 1964. Teori yang kedua yaitu teori fokus regulasi yang dikembangkan oleh Hijin pada tahun 1998, yang mana terdapat 2 fokus dalam teori ini, itu fokus promosi dan fokus pencegahan. Kemudian terdapat 4 variabel. Yang pertama itu variabel kepemimpinan digital sebagai variabel independen, dan kepemimpinan psikologis juga sebagai variabel independen, dan variabel kesiapan pada perubahan sebagai variabel dependen. Lalu ada satu variabel mediasi, yaitu komitmen afektif pada perubahan. Terdapat 4 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama itu, kepemimpinan digital berpengaruh positif terhadap kesiapan pada perubahan. Kemudian yang kedua, kepemilikan psikologis berpengaruh positif terhadap kesiapan pada perubahan. Yang ketiga, komitmen afektif pada perubahan memediasi hubungan antara pemimpinan digital dengan kesiapan pada perubahan. Dan yang keempat, komitmen afektif pada perubahan memediasi hubungan antara kepemilikan psikologis dengan kesiapan pada perubahan.
dengan model penelitian sebagai berikut. Untuk metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu. Kemudian jenis penggunaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini itu berdasarkan laporan dari IMD World Digital Competitiveness Ranking tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan dari segi pengetahuan, teknologi, dan kesiapan di masa mendatang, sehingga populasi ini mencakup seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan atau organisasi yang bertransisi dari industri 4.0 ke industri 5.0. Untuk teknik sampling, penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan karakteristik. Yang pertama, karyawan yang bekerja di perusahaan yang akan mengadopsi teknologi modern seperti kecerdasan buatan, big data, robot, quantum computing, digital twin, dan kecerdasan internet. Kemudian yang kedua, karyawan yang berinteraksi dengan pemimpin minimal 6 bulan terakhir. Karyawan dengan status pekerja tetap dipilih karena memiliki tingkat pemenuhan atau fulfillment level yang lebih tinggi, sehingga memiliki pemilikan psikologis yang lebih tinggi. Yang keempat, karyawan yang bekerja minimal 1 tahun karena komitmen afektif dipengaruhi pengalaman kerja. Berikutnya, dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode survei menggunakan kuesioner. Item pengukuran dinilai dengan skala Likert 5 poin. Kemudian untuk kepemimpinan digital menggunakan diukur menggunakan 5 item dari Brojus dan 1 item global single item dari Tigri. Kepemimpinan psikologis 12 item, kesiapan pada perubahan 6 item, komitmen afektif pada perubahan 6 item. Untuk mengurangi bias, penelitian ini memperhatikan desain penelitian, yaitu tidak mencantumkan nama dan juga melakukan kerahasiaan data. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan statistik untuk mengurangi bias metode umum, yaitu dengan Harman's One Factor Test. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Structural Equation Model atau SEM, lebih tepatnya itu PLSM, karena beberapa alasan. Kemudian penelitian ini menguji model pengukuran untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara indikator dengan konstruk. Kemudian dilakukan model struktural untuk menguji hipotesis, baik hipotesis langsung maupun mediasi. Dengan lihat kolineritas, kemudian signifikansi dan relevansi koefisien jalur, menilai model explanatory power. Terkait dengan mediasi, penelitian ini menggunakan konsep mediasi dari Zhou tahun 2010 yang terdapat dua kelompok, yaitu tidak terdapat efek mediasi dan terdapat efek mediasi. Teknik yang digunakan yaitu bootstrapping untuk menguji mediasi seperti yang disarankan oleh Hare, karena teknik ini menyediakan hasil yang relevan dan berkualitas tinggi dalam PLSM. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.